Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikum- semuanya. Semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semoga sehat semuanya Alhamdulillah sehat Pak. ya. Karena menjelang Lebaran ya, H-5 Lebaran. Ada yang pulang kampung di sini? Pulang Pulang Pak. Pak. Orang mana, Bagas? Kamu orang mana? Kamu orang Pantura kayaknya. Saya saya Wonogiri Pak. Walah, tonggo tuh Wonogiri. Wonogirinya mana di? Pracimantoro, Sidoar- kota Sidoarjo Pak. Sidoarjo. Nggih, Etan. Bojone wong ndi, Mas? Slogoimo Pak. Sama juga Wonogiri. Nggih, Wonogiri lebih lebih ke timur lagi malah. Oh, nempel Pacitan. Nempel Purwantoro, Penajeng, Ponorogo sama. Hmm. Sampai yang Bekasi merantau gitu. Merantau Pak. Istrinya juga kerja Kerja Pak. sama di tempat sama, bareng. Enggak, kalau istri saya di sekolahan global sini Kalimalang. Jadi apa? Ini gurunya punya adminnya. Staf admin. Ada di situ ponakan saya satu. Ya satu ya. Sampai tinggalin di toh? Hmm. Kalau saya di kampung duanya Pak. Kampung dua itu pernah di mana ya? Di Tanjakan ini yang stasiun LRT Hah? LR stasiun mana? LRT mana? yang Cikunir 1. Jati Bening. Bukan ya. Oh, Bukan yang Galaksi. ya, iya. Oh, cerak berarti ya, iya, iya. Lah kan kerjanya di Cikarang ya? Kalau saya iya Pak di Cikarang Pak, Di mana lupa. di PT CNC Pak. Hmm, numpak apa Mas? Neng Wonogiri Mas? Bis ya. Ini belum tahu ini Loh, naik apa. emang bisa beli dadakan? Biasanya bawa kendaraan sendiri sih Pak, cuma kalau tahun ini belum pasti. Berdua doang apa rombongan? Berdua sama istri. Oh iya iya iya. Wonogiri, omahe tengah alas ya Wonogiri, Wono gunung dan hutan. Iya Pak. Saya pernah main ke kotanya Wonogiri, wah kok sepi ini ya. Iya iya, kotanya sepi. Ada lagi yang lain yang pulang kampung. Arif Fauzan pulang kemana? Andika pulang kemana? Saya ke Semarang Pak. Sama bapaknya juga? Apa ya, tempat istri? Tempat istri Pak. Ya Semarang. Ada lagi yang pulang. Pak Joko pulang kemana? Apa jaga Kalau saya tahun ini lagi nggak pulang, Pak. Cuma biasanya sih rutinnya pulang ke Pacitan. kemana? Pacitan. Pacitan. Oh, pantesan nih tanggane Pak SBY ya. Iki, Pak, seangkatan ambil bapakanku. Oh, bapaknya juga tentara. Enggak, satu SMA. Oh, satu SMA. Berarti enak dong ada orang dalam, bisa bisa lah melipir-melipir gitu loh. Satu Kemarin tahunnya ditawarin jadi menteri nggak mau Pak Jokowi itu. jadi presiden udah kan. Milih Oh, jadi Pak RT aja katanya. siapa lagi yang pulang kampung nih? Aprianto pulang kamu ke Kebumen ya? Ke Cilacap ya? Saya pulang, Pak, ke Cilacap. Cilacap. Ada yang luar pulau kayak jarang ya. Ada nggak yang luar pulau? Ada Pak. Siapa? Dwi. Ini tadi kayaknya juga izin di grup lagi di perjalanan gitu Pak. Sudah Dewi, pulang ke Palembang. orang Palembang, merantau di sini gitu ya. Iya. Sama keluarganya di sini Pak. Oh,
Oh, nenek moyangnya di Palembang gitu ya. Kampung orang tua. Betul, betul. Oke lah, jangan lupa nanti balik ke Inggris bawa ini ya, bawa oleh-oleh. Dimakan sama temennya maksudnya. Wonogiri iki kasih apa toh? Biasa kacang mede, Pak. Kacang mete, kacang monyet ya. Ya kacang mede, Monabrik. Iya, iya, iya. Nitip bakso gas. Wonogiri ya Bakso main. di mana bakso di Wonogiri kalau mana-mana main ya ada, ke Pak, di Solo sini. ya. Main ke Solo paling. Iya, Pak. Saya tahu kan di mana? Saya tahu. Saya orang-orang tahu. Tahu ya? Seingat saya Klaten kalau nggak salah. Iya, bener. Klaten. Ya, kita lanjutkan pertemuan kita ya. Ini pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga, tapi kita baru kuliah 2 kali ya. Kemarin sampai mana terakhir ya? Sampai mana ya? Lupa saya. Ini udah belum ya? Sudah, Udah ya? Ini udah ya? sudah. Belum ya? Iya, sampai di gambar yang terakhir, Pak. Oh, gambar ini. Iya, yang tadi yang naik. Ya, oke. Ya, sampai ergonomi, Pak. Betul. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan perancangan sistem kerja. Jadi kita sudah bahas minggu lalu ya. Jadi sesuai nama mata kuliahnya perancangan sistem kerja dan ergonomi 2. Jadi yang kita sampaikan minggu lalu, keywordnya itu kan kata kuncinya itu yang nanti diingat-ingat ya. Ergonomi itu kan jadi kata kuncinya keywordnya Fitting the text to the man. ya fitting the task to Oh, the benar man. nih. Jadi kita mencocokkan, menselaraskan, mengharmoniskan antara tugas pekerjaan, stasiun kerja, tempat kerja, alat kerja, peralatan, equipment, tool, semuanya ya dengan manusianya gitu. Bikin kursi gitu ya, kursi yang nyaman. Kan kemarin dibahas ya aman, nyaman, selamat. Bikin kursi yang enak diduduki. Yang ergonomi itu apa sih? Yang diduduki enak. Bikin topi, bikin helm yang dipakai enak, nggak kekecilan, nggak kelonggaran. Nah itu dicocokkan. Ya kalau kursinya ketinggian yang dipotong kursinya, jangan jangan yang dipanjangin kakinya. Nah, kalau helmnya kekecilan, yang digedein helmnya, bukan yang dipotong kepalanya kan bukan. Jadi dicocokin gitu. Nah, perancangan sistem kerja yang ergonomis adalah suatu sistem kerja yang mengandung keharmonisan antara manusia, pekerja dengan lingkungan kerjanya. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan kerja adalah keseluruhan alat, perkakas, bahan, metode kerja, serta lingkungan kerja fisik. Seperti yang di gambar yang ini kemarin ya. Jadi ini sebutannya adalah apa namanya lingkungan kerja atau stasiun kerja atau workstation. Jadi harus
kursinya harus bagus, apa ergonomi, sesuai diduduki enak, mejanya juga begitu, duduknya enak, nggak nunduk dan seterusnya. Kemudian suhu udaranya juga standar ya, tidak panas, tidak dingin, suara kebisingan juga standar, tidak bising, ya. Pencahayaan juga standar, tidak gelap dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu disebut dengan lingkungan kerja. Termasuk peralatan-peralatan, alat-alat dan seterusnya ya. Seperti ini ngangkut buku segini tingginya sampai hanya separuh bola mata yang kelihatan kan tidak tepat ya. Mengganggu perjalanan. Nanti bisa nabrak dan seterusnya. Ya mungkin pakai alat bantu, pakai apa rak dorong atau pakai apa yang membantu untuk memindah barang dari tempat satu ke tempat yang lain. Jadi tadi ya yang sudah kita bahas sebelumnya, jadi fokusnya ergonomi itu menselaraskan interaksi antara manusia dan teknologi dengan alat, dengan mesin dan seterusnya. Nah tadi ini ya, jadi work environment, lingkungan kerja atau workstation, stasiun kerja itu pasti ada humannya, ada manusianya, ada mesinnya. Itu bagaimana bisa sama-sama berjalan dengan baik, selaras, harmoni ya tadi ya, disesuaikan. Nah, berikutnya adalah kita bahas tentang antropometri. Ini kalau nggak salah pernah disampaikan di mata kuliah sebelumnya ya, PSK 1 ya. Pernah ya? Pernah Bang. Coba, ada yang ingat? Bagas ingat? Masih ingat tentang apa itu antropometri? Antropometri itu ilmu yang mempelajari tentang dimensi tubuh manusia, Pak. Ya, betul. Untuk apa dipelajari dimensi tubuh manusia itu? Untuk perancangan seperti stasiun kerja, Pak. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi antropometri itu terkait dengan human body shape and size, ukuran bentuk tubuh manusia. Jadi di sini ada gambar ukuran panjang tangan, panjang telapak kaki, lebar jangkauan lengan, ya, panjang lutut, paha, pantat dan seterusnya ya. Nanti ukuran-ukuran ini, dimensi-dimensi tubuh ini berguna untuk kita menyusun sebuah ya produk, barang, peralatan, equipment, stasiun kerja dan seterusnya. Sebagai contoh yang kita bahas minggu lalu ya. Seperti ini kan, coba lihat perbedaan dua orang ini. Apa beda kursi yang warna ungu dengan kursi warna putih? Bedanya apa? Nah, itu yang baru mau saya pertanyakan, Pak. Iya, Kalau di studi saya baru mau menanyakan, ada tuh, saya pernah mencoba perihal uh, kenyamanan dalam duduk ya, khususnya kursi lah. Ada di satu sisi saya mencoba kursi ini kok nggak nyaman bagi saya, tapi secara secara katanya secara kesehatan itu yang bagus menurut struktur tulang tulang manusia gitu pada dasarnya. Tapi ada yang apa namanya nyaman, tapi itu yang membuat jelek jelek. Maksudnya ada dampak negatifnya terhadap struktur tulang kita gitu dalam jangka panjang ya Pak. Kayak yang dimaksud Pak Joko kursi yang nggak nyaman itu apa ya? Tapi bermanfaat untuk tulang. apa Kursi, kalau kursi nggak nyaman itu kan contohnya kayak itu tuh Pak, apa yang
kayak di gambar itu yang warna putih itu kan kalau yang nyaman itu dia langsung kayak letter L gitu loh Pak. Terus tegak gitu kan. Oh Nah, ya, kalau kursi nyaman itu kan agak sedikit kayak agak ke belakang leleye, tubuhnya terus bisa ya leleye. terus maaf ya maaf terus kalau bagian bokong dia agak kayak oval gitu gitu itu kan nyaman kan kalau secara itu tapi secara kalau untuk tidak mengikuti secara struktur tulang kita gitu loh tulang belakang kita gitu kalau menurut kesehatan sih seperti itu. Ya, 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 ya. Saya baru tahu malah itu. Ya, ya. Ya, insight yang bagus dari Pak Joko ya. Jadi, oke. Jadi tadi Pak Joko bercerita, jadi ada kursi yang secara kenyamanan nggak nyaman, tapi itu bagus untuk kesehatan gitu ya. Kayak ini aja berarti kalau kita minum obat kan. Obat itu kan nggak manis seperti es sirup, tapi baik untuk kesehatan, untuk nyembuhin penyakit. Kadang-kadang yang baik itu malah nggak enak gitu kan. Nah, gitu ya. Kemudian, nah ini oke. Terima kasih Pak Joko atas ini ya, apa namanya, tambahan insight-nya. Nah, yang kita bahas di gambar ini kan kita bicara antropometri dasar ya. Bedanya kursi yang putih dengan kursi yang ungu adalah dimensinya akan berbeda. Kalau sekilas kita lihat ini dimensi orangnya sama. Jadi katakanlah ya, katakanlah ini orang Indonesia. Ya, tinggi, lebar badan, lebar ini, panjang ini sama lah. Sama lah, kita anggap ini Indonesia ya. Nah, tapi kok beda kursinya? Yang ini kan pendek, yang ini tinggi. Atau mungkin yang lain, atau mungkin depannya ya. Atau mungkin mejanya yang beda. Ini mejanya ketinggian atau kependekan gitu. Kalau kita lihat saja, kita bahas satu satu barang ini ya, satu produk ini. Yang kursi warna putih kan kayak kependekan. Ini tampak kelihatan bahwa kakinya si abang-abang ini kan dia nekuk ini kan, nekuk ya. Ini kalau orang duduk itu nekuk itu kan dalam jangka waktu yang lama atau panjang itu kan juga nggak enak, pegel itu. Mungkin sampean-sampean pernah duduk pakai dingklik, tahu ya dingklik. Dingklik itu kursi yang pendek paling cuman 20 cm atau mungkin 15 cm apa 10 cm tingginya ya. Jadi untuk duduk di lantai. Jadi dari lantai dingklik itu kan paling 10 cm apa 15 cm. Itu coba duduk kan pasti nekuk ya kakinya kayak orang jongkok lah. Itu nggak akan kuat lama pasti. Berapa sekian menit pasti akan selonjor pasti itu. Karena memang itu duduk yang nggak ideal. Jongkok itu ya. Nah, sebaliknya yang kursi ungu ini kan kayaknya ketinggian ya. Buktinya nih kayaknya yang saya lihat sekilas ya. Ini seperti ada apa ya? Kakinya itu agak gantung ya. Nah, itu. Jadi kalau kita bicara misalkan desain kursi, berapa sih ketinggian kursi itu? Ya kita lihat berapa sih dimensi tubuhnya yang kalau dalam mendesain kursi itu yang digunakan untuk mendesain ketinggian kursi itu yang digunakan umumnya adalah dimensi tubuh popliteal. Popliteal itu dari dasar telapak kaki sampai dengan tekuan lutut lah. Kira-kira seperti itu. Ya kan untuk dimensi berapa? Dimensi berapa apa ketinggian kursi. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini di sini kan dia ada armrestnya ya, ada tempat sandaran lengan. Berapa sih ketinggiannya dari dasar ini, dasar apa alas kursi? Ya tinggal diukur posisi lengan yang apa? Posisi lengan lengan santai itu kalau diukur dari pantat ke sini berapa? Nah, itu untuk mendesain ketinggian armrestnya gitu. Kalau kita bicara kabin mobil ini kan, ya kan ini ada ini ya, ini ada garasi nih ya, ini ada mobil. Kan mobil
mobil semakin kecil dia semakin semakin apa? Semakin pendek ya headrestnya ya. Apa namanya? Jarak antara kepala atas sampai dengan atap mobil kan. Kalau mobil-mobil kecil City Car, Brio, Jazz, ya, Avega itu kan pasti dia nempel apa namanya? Cuman sejengkal lah paling atau mungkin kurang. Tapi mobil-mobil gede kayak mungkin Kijang gitu ya, Fortuner pasti dia agak tinggi. Nah, bagaimana mendesain ketinggian antara dudukan jok itu sampai dengan apa tingginya atap mobil ya melihat ini berapa tinggi antara pantat duduk sampai dengan kepala atas ini. Nanti tinggal ditambah mau diberi berapa kelonggarannya. Nah, itu. Jadi mendesain seperti itu ya menggunakan pendekatan antropometri. Jadi dimensi tubuh digunakan untuk mendesain sebuah peralatan, sebuah barang, equipment, ya, tools, kemudian stasiun kerja dan seterusnya. Kemudian yang lain termasuk body shape and size itu kan di sini ada gambar siapa ini? Ada gambar orang nimbang berat badan. Kira-kira produk apa yang dalam desainnya itu mempertimbangkan berat badan manusia? Kira-kira apa produknya? Atau barangnya apa? Coba sebutin. Baju celana, Pak. Hah? Celana. Iya, baju atau celana mungkin. Betul? Celana mempertimbangkan berat badan? Kayaknya kurang bersentuhan ya. Kan celana Ya gimana? celana bukannya bukannya kalau orang semakin gemuk itu celana semakin ukuran semakin besar, Pak. Ngaruh nggak, Pak? Ya. eh iya, mungkin betul. Cuman kurang bersentuhan ya. Emang itu kan apa namanya? Logikanya kalau semakin gendut semakin gede badannya. Iya betul ya. Bisa juga. Bisa juga. Jadi kalau orang semakin gemuk pasti semakin lebar gitu ya. Ya bisa juga ya. Cuman kalau bicara itu lebih bersentuhan kalau kita desain celana, berapa lingkar pinggangnya, berapa apa diameter celana itu misalkan ya. Tergantung berapa lingkar pinggangnya gitu. Nah, main. Ambil ini. Jadi kayak kalau yang langsung bersentuhan ya mau berapa diameternya celana berarti ya tinggal lihat berapa lingkar pinggangnya. Mau berapa diameter celana yang bagian bawah tinggal berapa diameter paha kan gitu. Itu langsung bersentuhan ya. Karena kalau berat badannya sama tapi kalau satu pendek satu besar kan mungkin agak beda lebar tubuhnya gitu ya. Kalau contoh yang lain yang terkait dengan berat badan untuk mendesain produk, contoh misalkan di sini nggak ada yang kerja di Kone ya. Kone itu kan perusahaan yang itu ya, lift ya. Kalau naik lift kan pasti ada tuh maksimum
15% gitu kan, 15 orang atau maksimum 1000 kilogram, 1 ton bobotnya, apa namanya, bebannya penumpangnya lift gitu kan. Jadi kalau yang masuk 16 orang atau lebih, atau mungkin yang masuk beratnya total lebih dari 1000 kilogram, itu ntar ada warningnya tuh lift tuh, overload gitu kan, dia nggak mau jalan gitu. Karena emang didesain mungkin kekuatan tali selingnya itu hanya kuat menahan beban 1000 kilogram. Nah gitu kan. Oke, kemudian ini ya, ini apa ini? Jadi ini ada meja, ada rak tempat penyimpanan. Kalau lihat di sini, berapa? Kalau lihat lihat gambar ini ya, eh, kalau lihat gambar ini, untuk mendesain ketinggian meja ini, kira-kira dimensi tubuh apa yang digunakan? Misalkan diinginkan adalah desain meja yang untuk menaruh barang. Misalkan kita mau mendesain tinggi meja ini ya, kita ingin mendesain tinggi meja ini, katakanlah ini meja untuk menaruh barang sementara sebelum ditaruh di eh, apa nih, rak rak gantung ya. Kira-kira dimensi apa tubuh yang dimensi tubuh apa yang digunakan untuk mendesain tinggi meja ini? Apa kira-kira? Yang pasti tinggi badan ya Pak ya. Tinggi badan. Berarti kalau tinggi badan berarti nanti mejanya akan setinggi ini gitu. Gini gitu tingginya. Kalau tinggi badan. Iya gitu ya. Enggak Pak. Yang lebih tepat mungkin Tinggi. ini ya. Yang lebih tepat mungkin dimensi ini. Panjang dari ujung jari yang lurus sampai lantai gitu kan. Sampai telapak kaki. Ini kan nih. Jadi kalau sampean telapak tangannya tuh sikap siap gitu ya. Sikap siap. Kan nyantai ini kan. Lurus gitu ya. Itu diukur berapa tingginya, berapa jaraknya dari ujung jari ke telapak kaki bawah atau lantai. Nah, itu kan berarti kan kira-kira mewakili mewakili tinggi meja ya. Kan hampir sama ya. Nah, kira-kira begitu. Atau mungkin yang lain ya, atau mungkin jarak antara setengah paha ke telapak bawah, kaki bawah. Nah, itu. Nah, itu antropometri seperti itu ya. Nah, berikutnya tool design. Tool design
Tool design, mendesain alat juga sama ya, menggunakan pendekatan antropometri juga ya. Kita mau mendesain bentuk gagang lihat nih. Bentuk gagang didesain dengan mengikuti bentuk apa nih, genggaman tangan. Kemudian kita mau desain gagang palu nih. Ini gagang palunya didesain dengan berapa diameternya. Kalau dia berbentuk bundar, berapa diameternya gagang palu ya tergantung dengan kalau kita menggenggam tangan itu berapa sih diameter genggamannya itu. Nah, biar sama. Kemudian di sini ada apa nih? Ada ininya, ada cekungannya, ada ininya, ada cekungannya, ada ininya. Itu menyesuaikan dengan apa nih? Apa namanya? Untuk buat jari-jari gitu ya, jari-jarinya biar enak gitu. Nah, gitu ya. Jadi itu. Kemudian display control. Display control juga nanti mudah-mudahan kita akan belajar di pertemuan berikutnya ya. Ini juga pendekatannya dengan pendekatannya mobil. Jadi display and control. Jadi merancang display itu tampilan seperti ini, ada dashboard yang kiri itu dashboard apa ya, operator, mungkin seperti operator di bandara gitu ya. Yang kanan dashboard mobil. Dashboard mobil itu juga mendesainnya juga menggunakan pendekatan ergonomi ya, PSKE ya. Bagaimana display yang user friendly. User friendly, orang itu dengan simbol-simbol, dengan warna-warna, dengan bentuk-bentuk yang simple, tapi orang familiar, orang paham artinya. Contoh misalkan kalau kita berhenti di pinggir jalan agak darurat, misalkan di bahu tol, di pinggir tol, motor mobilnya misalkan ada gangguan, berhenti di pinggir jalan bahu tol kan itu kan darurat ya, tidak boleh. Nah, misalkan maka apa yang perlu dilakuin? Nah, kan di dashboard itu kan ada simbol ini kan, apa ini, simbol segitiga merah kan, itu kan namanya kan hazard ya, lampu hazard. Jadi ya orang udah familiar kalau mau nyalakan lampu hazard itu pakai apa, ya pasti di display dashboard itu pasti simbolnya segitiga merah, nanti akan lampu nyala, lampu hazard ya. Nah, lampu sennya kiri kanan nyala semua. Terus juga nanti ada apa namanya, apa itu namanya, pernak-pernik itu ya, pernak-pernik hazard ya, nanti bisa ditempel di belakang mobilnya. Nanti orang yang lihat pasti, oh ini mobil kok ada segitiga merahnya, lampunya nyala kiri kanan hazard, oh, berarti ada gangguan, nanti mungkin ada yang membantu atau apa begitu. Kalau nggak ada kan biasanya pakai bantuan ini ya, ranting-ranting pohon kayu ditempel di belakang eh, bokong mobilnya, itu artinya hazard ya. Atau yang lain ya, yang lain, seperti saya pernah pernah kondangan ya, pernah kondangan dari pakai malam minggu kan, malam-malam pakai mobil dari rumah Sumber Arta itu kan, nyala keluar garasi gitu, ini nyala, indikator ini nyala, indikator ini nih,
Apa ini? Jadi pas awal keluar garasi nyala, sampai jalan berapa meter juga nyala, ya kan? Ini apa ini? Aki ya. Eh, saya belum pernah jumpain sih, belum pernah ngalamin maksudnya. Cuman saya tahu wah ini ada yang masalah akinya, cuman ya udahlah, ini aja lah nekat. Saya pikirnya nanti kalau sambil jalan nanti aki akan terisi gitu kan. Akan terisi sama apa namanya tuh? Apa namanya? Saya lupa. Jadi kalau mobil jalan kan dia aki akan terisi oleh apa namanya? Fikri lupa saya. Dinamo ampere, Pak. Dinamonya itu ya, dinamonya itu kan akan muter kan, dia kan ngisi aki kan. Saya pikir ntar jalan lah, jalan sekilo 2 kilo ntar dia ngisi udah normal gitu. Tapi enggak, merah terus ya, merah terus sampai hampir Primaya lah, Primaya bis global Primaya itu kan, wah itu langsung mati di situ di pinggir jalan, pas di pinggir jalan di kanan jalan malah mati, mati ya nggak mau lagi starter emang karena akinya ya besoknya pas dicek ke bengkel aki sih nggak apa-apa, cuman yang masalah dinamonya ya, dinamo generatornya ya yang masalah. Nah itu jadi orang udah apa udah familiar kalau simbol itu simbol aki. Kalau itu nyala selama jalan pasti ada yang masalah gitu. Atau juga pernah saya 2022 pas mudik lebaran ya. 2022 kita main ke Sarangan. Pernah gas? Sarangan gas? Pernah, Pak, deket itu. Paling 40 menit dari rumah istri. Iya. Saya main ke Sarangan itu kan saya mudik kan naik bis ya. Saya kan ke Jogja, Klaten kan sewa apa rental ya. Mobilnya bagus sebenarnya mobilnya. Mobilnya ini Kia Rio ya. Mobil ya bagus sih. Tapi ya ceper lah. Itu dari awal saya perhatiin kok pakai mobil ini kok boros ya. Setahu saya Kia Rio itu kan irit ya. Boros itu. Terus kita bawa ke Serangan, kita main ke Seragen, tempat saudara ke Serangan. Serangan lewat yang jalur Magetan ya. Jadi dari timur ya, naik ke atas ke barat. Itu sampai pas pucuk itu jadi kayaknya sudah lepas Sarangan sudah ke Sarangan, kemudian Sarangan mau ke Tawangmangu, kan masih naik gitu kan. Itu pas ya, pas sampai atas, pas berhenti di pinggir jalan, kanan jalan, eh, di warung sate kelinci ya. Itu ininya nyala ininya, apa indikator ini ya. Ini. Salah ya, bukan ini ya. Ini apa? Ini oli ya, bukan oli deh nyala. Yang nyala ini radiatornya. Itu simbolnya apa sih? Ini ya. Simbol garis 3 itu ya. Jadi pas sampai puncak tuh. Kan pasti kan kalau mobil itu kan mesin itu kalau dia nanjak kan pasti lebih lebih berat kerjanya kan. Pas sampai puncak tuh pas merah betul tuh. Merah sehingga kan mati mesin kan. Karena dia sudah terlalu overhead ya, panasan. Saya cek, wah betul-betul kosong itu air apa namanya air radiatornya. Untungnya pas berhenti di depan warung sate kan, sate kelinci itu kan ada keran, kita isi di situ keran. Nah itu. Oh, kemudian saya berpikir, oh kenapa dari kemarin kok ini boros? Memang ada trouble di radiatornya, trouble, ada kebocoran atau apa gitu. Nah jadi itu eh, contoh display gitu ya. Jadi di dashboard mobil itu apa namanya beberapa indikator, kemudian panel-panel itu eh, simbol-simbol yang orang itu sudah jadi standar umum ya atau standar
internasional. Kalau segitiga merah itu artinya hazard. Kalau panah kiri, sen kiri, panah kanan, sen kanan dan seterusnya. Ini dashboard mobil ya. Coba bayangkan kalau dashboard dashboard pesawat terbang ya atau kokpit ya. Itu kan pasti banyak tombol-tombol, tombol A, B, C dan seterusnya kan itu kan. Ini gimana nekuknya bannya pesawat, gimana cara ngangkat bokong pesawat, itu kan mungkin begitu ya. Ada tombol-tombolnya. Kan nggak mungkin tombol-tombol itu ada tulisannya. Ini tombol untuk apa istilahnya? Nek, ngeluarin roda pesawat kan nggak mungkin ada tulisan seperti itu kan. Ya mungkin cukup dengan simbol dan orang tahu. Apa namanya? Pilot tahu bahwa ini adalah untuk ini dan seterusnya. Nah, itu terkait display dan kontrol. Kemudian usability. Jadi dalam desain barang, produk juga perlu dipertimbangkan usability-nya ya. Eh, kegunaannya. Jadi mungkin kalian dulu pernah mengalami apa? Menggunakan barang itu pertama kali make mungkin belum masih keku itu apa namanya? Belum lincah. Dulu mungkin zamannya belum pernah punya HP sekali itu belum belum tahu kalau ini buat apa, tombol ini buat apa ya. Kemudian misalkan belum pernah punya laptop, komputer, belum pernah ngetik pakai Word. Pertama kali ngetik ya bingung. Ya ini buat apa, menu ini buat apa dan seterusnya. Tapi lama-lama pemakaian kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu lama-lama ngerti sendiri. Itu karena memang itu barang itu didesain untuk mudah digunakan gitu ya. User friendly juga. Jadi gampang dipelajari, tidak ribet itu. Seperti yang digambar ini kan, anak-anak kecil itu, anak-anak kecil balita umur 3 tahun, 4 tahun itu sekarang sudah canggih-canggih ya, sudah bisa mengoperasikan gadget handphone orang tuanya. Karena tadi penggunaan HP itu sangat gampang. Jadi sangat mudah digunakan. Sehingga anak kecil pun itu sudah dia pakai sekali, dua kali, tiga kali, empat kali dia sudah paham. Kalau buka seperti ini, buka foto ini, buka YouTube, cari yang simbol kotak merah, ada gambar segitiganya miring dan seterusnya itu ya. Nah itu. Jadi itu juga nanti perlu dipertimbangkan ketika kita mendesain sebuah produk, mempertimbangkan aspek usability-nya gitu ya. Jadi mudah untuk digunakan. Mudah digunakan dan kebermanfaatannya bagus. Nah, kira-kira itu yang ini yang kita bahas di materi ini masih materi pertemuan pertama ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada. Ini Bu Flo jam berapa, Mas? Bu Flow jam 8, Pak. Jam 8. Apa jam Iya. 7.40? Kalau di schedule itu sekarang dari jam 6 sampai jam 7.40, kemudian ada jeda 20 menit, baru mulai lagi kelas jam 8. Oh, jeda ya. Nah, ya minggu lalu langsung ya Bu Iya. Flo ya? Minggu lalu minggu lalu kita eh, 19.40 udah selesai, Pak. Iya, maksudnya Bu Flo langsung kan saya kamu itu kan kamu interupsi Bu Flo Pak mau lanjut gitu kan? Iya, kalau secara schedule kan ada jeda 20 menit, cuma kan tergantung dosennya masing-masing, Pak. Kalau mau Oh, langsung lanjut juga nggak apa-apa. oke oke. Ini kita ini aja ya.
Kita lanjut sampai jam 8 apa sampai jam 7.40? Mau jeda dulu apa mau lanjut? Oke, karena diam saja kayaknya pada malu ngomong ya. Kalau gitu ntar kita ini aja. Kita akhiri jam sesuai di schedule sampai jam 7.40 ya. 7.40 ini sudah jam 7.32. Kurang lebih 60 menit ke depan ada partai hidup mati ya, Bahrain Indonesia. Kalau gitu kita akhiri saja ya. Kita akhiri saja kuliahnya. Nanti ini kita bahas materi kedua nanti tentang antropometri. Kita bahas setelah Lebaran ya. Dan juga kita masih punya simpanan satu pertemuan ya, belum dicari ya, kelas pengganti. Saya rasa itu dulu Betul, untuk Pak. materi hari ini. Kita absen dulu ya. Kita absen. Yang saya panggil dibuka kameranya ya. Heru Adi, udah di grup belum Mas? Mas Heru Mas. Belum, Pak. Oh, ada dapat ini nggak? Ininya nggak kontaknya? Belum dapat saya, Pak. Kemarin ada, ternyata bukan. Cuma ini, salah satu matkul belum belum lulus gitu. Saya kirain si Bang Herunya ini, ternyata bukan. Oh, oke. Itu yang grup itu saya admin nggak ya? Kalau nggak tolong di share lo linknya, saya share lagi ntar ke grup yang lain. Link grup. Baik, Pak. Nanti saya share, Pak. Hamunangan, Hadir Hamunangan. Pak, hadir. Oke. Lagi libur nggak kerja. Iya Pak. Kamu kemarin cuti ya? Cuti berapa semester ya? Setahun? Cutinya di setahun Pak, 2 semester. Oh ya ya, sip sip. Nah lanjut ya. Harus berhasil kuliahnya Iya ya, baik jangan Pak. putus. Ya Iya maksimal Pak. cuti lah maksimal. Bagas, Erlanda, Hadir, Pak. Hadir, Aprianto. Pak. Kamu udah punya anak Mas? Hadir Bagas? Pak. Alhamdulillah belum, Pak. Mohon doanya. Oh ya, sip. Mudah-mudahan cepat dapat momongan. Langsung kembar ya. Amin. Terima kasih. Amin, amin, Pak. Terima Prianto, kasih. Reza Maulana. Reza Maulana, Kedua. Tahun Pak, sip 2. Reza Maulana malah nggak ada. Sip 2. Izin Pak, sip 2. Udah izin di grup pakai foto lokasi. Oh, udah izin di grup. Oke, ntar saya baca. Juan Daniel, Hafiz, Hafiz, Muhammad Hafiz, tidak ada. Andika, Hadir Pak. Denis Setiawan, Hadir Pak. Firman Dwi Prastio, Hadir Pak. Dwi Saputra, izin Hadir juga. Pak. Hadir juga. Mana Dwi Saputra? Oke. Jorge, Hadir Pak. Hadir Pak. oke. Fajar, Gian, 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 Gian Bagas, Hadir Pak, hadir. Fajar Raffi Faisal, Hadir Pak. Gilbert Marcelos, Hadir Pak. Fikri Muhammad, Fikri izin Pak. oh izin ya. Arif Lagi Fauzan, tahlilan 7 hari ibunya.
Oh, ibunya meninggal. Hari apa? Minggu yang lalu Pak, Hari apa? lupa Pak. Pada layat kan? Nah, Pada layat. di hari H meninggal langsung dibawa ke Tasik Pak. Jadi nggak sempat ngelayat teman-teman. Oh, udah apa? Sakit apa gimana? Udah sepuh gitu. Kalau sepuh belum sih Pak karena pikir anak pertama. Cuman kalau sakit saya kurang tahu. Oh, iya 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 iya. Rabu Pak, Rabu lalu subuh menjelang sahur. Oh, berarti setelah kelas ya? Kan kelas nggak nyampe sahur Pak. Maksudnya kan kita kan malamnya kan kelas, besoknya gitu loh. Oh iya, betul Pak. Jadi pas Rabunya gitu Pak. Maaf Pak. Oh, iya. Udah ini belum? Sekelas udah besok gitu, bawa uang tali asih gitu. Eh, saat ini belum sih Pak. Fikri Kes- baru balik ke Bekasi kemarin Minggu Pak. iya, ke sana lah ke rumahnya. Ya Pak ini dikit lagi saya ke sana Pak. Iya, sekelas itu kan, bawa tali asih apa gimana. Arif Fauzan, kamu kemana? Iya Pak. Pulang kampung. Saya paling kampung dua Pak. Kampung dua doang. Kampung dua itu Punya Kalimalang. kampung Pak. Tempat Mas Bagas. Saya nggak punya kampung Pak. Wah, calon-calon, calonnya orang mana? Jalan Udah nikah belum kamu? kampung Udah belum nikah? Pak. Belum. Udah punya Belum calon? Pak. Calon ada Pak. Orang mana? Cuman belum saya tembak. Masih calon aja. Calon pacar. Oh, calon calon pacar. Mas Bagas, carikan dia orang Wonogiri, Mas Bagas. Biar jadi orang Wonogiri dia. Tuh bakso ntar. Iya, ntar kamu jadi juragan mie ayam bakso Wonogiri. Wah, Ini cari orang boleh Pak. Wonogiri tuh, biar ntar kamu bisa punya pulang kampung kan, bisa punya kampung ke Wonogiri. Saya nggak pengen jauh-jauh sih Pak. Nakata Cahaya Gumilang. Hadir, Nakata. Pak. Ini kamu pulang kampung kemana? Ke Jepang. Enggak, Pak. Ke Cianjur paling, Pak. Wah, Orang Cianjur, tuanya oh, aja. Bogor ya. Joko Rianto. Iya, Pak. Joko Rianto masih ada? Pak Joko? Ya, saya Pak. Ya, 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 sip. Ya, Bondan Setiaji, Hadir, Pak. Rafli, Rafli Setia Abdau. Iya, Pak. Oh, ada. Oke. Sebentar ya, saya tulis dulu jurnalnya 1 jam. Jam berapa ini? Jam 18.50 15. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Selamat malam, selamat berlibur lebaran. Salam-salam buat keluarga di rumah di kampung halaman. Jangan lupa pesannya nanti balik ke kampus kan offline ya. Nanti bawa oleh-olehnya ya. Dimakan satu kelas bareng-bareng temennya itu ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Terima kasih.